biarpun kita bekerja semaksimal mungkin, tanpa kehendak Tuhan mustahil kita bisa begini. Berdoa pun tanpa bekerja mustahil bisa berhasil. Makanya bagi saya wajib bekerja dan berdoa. Kebetulan saya kan lahir sebenarnya di Negari, pas Banjar Sawe, Kelurahan Dawaru, 9 Agustus 72. Kalau sekarang hitung-hitung baru 52 tahun, 52 tahun ya. 52 tahun, yaitu orang tua sebenarnya guru. Tamatan kalau zaman dulu namanya SR. Yaitu ibu sebagai ibu rumah tangga. Yaitu orang tua pensiun tahun 95, meninggal tahun 2000. Orang Bali bilang bagikan ayam kehilangan induk, atau apa ya orang Bali bilang, karena merasa tidak punya orang tua, kami rasanya kehidupan waktu itu benar-benar sulit. Waktu kami sekolah sebenarnya, kalau zaman dulu dengan zaman sekarang mungkin jauh beda kan gitu kan. Dari keluar, kan biarpun orang tua kami seorang guru, karena kami 7 bersaudara, kemudian kami anak paling bontok, paling kecil, ya gitu. Biasa keluar dari sekolah kami gendong gabah untuk dapat ongkos. Pakaian sekolah kami lepas di jalan. Belum pulang, masukkan dalam tas, sepatu tak masukkan dalam tas, kami gendong gabah. Ongkos waktu itu Rp250 per 50 kilo, dengan jarak kurang lebih sekitar 2-3 kilo kami gendong. Ada gitu setelah kami kami kebetulan masuk di SMK di Negara, pulang dari rumah juga sedikit jauh, kami tinggal di rumah saudara sana. Setiap kami pulang di hari Sabtu, bagi orang tua kami wajib menabung. Menabung caranya begini. Setiap pulang manjat pohon nangka, dipakai kalau orang Bali bilang serobong, dibungkus supaya ndak alih dicari lalat buah. Setiap pulang berapapun dapat bungkus nangka itu boleh dipetik. Kalau bungkusan kakak tidak boleh, itu bungkusan sendiri. Biarpun melebihi dari bekal silahkan ambil. Orang tua tidak pernah ngambil itu jatah saya, tidak boleh, tidak diambil. Itu barakat jatah saya kan. Orang selain bekal orang tua itu juga dapatkan gitu. Mungkin untuk motivasi, untuk semangat bekerja, salah satu diantara kan. Dan itu sekolah selesai, yaitu ya kami bekerja di suatu bank swasta. Kalau istri kebetulan diperkenalkan oleh teman. Kalau hitung-hitung, saya 7 bersaudara, saya tergolong paling tua kawin. Makanya saya bilang mau kawin sama orang tua ndak cari hari baik lagi, besoknya harus kawin gitu kan. Langsung jadi. Namun upacara, kalau orang Bali upacaranya belakangan. Yang penting orang itu harus deal. Makanya kawin itu tahun 97, 31 Agustus. Orang tua saya sebenarnya begini. Kebetulan tua saya juga mengenai tensi tinggi sama dengan saya, makanya saya bilang tadi tidak pernah memberikan beban ke orang tua. Takut orang tua sakit. Itu aja. Kalau orang tua boleh dibilang selalu mendoakan anak-anaknya yang terbaik. Kalau saya sekarang gini, saya pulang sama istri, pasti ngomel. Dia seorang mencintai seluruh anggota keluarga saya gitu aja. Karena satu-satu pulang pasti ngomel.
Makanya tak usahakan sekarang kalau pulang semua anak-anak itu aja. Kebetulan tuang kami dulu PNS. Kami pun bercita-cita dulu sebenarnya jadi PNS. Karena sesuatu hal kami gugur. Salah satu jadi angkatan sebenarnya awal. Kaki kami patah. Dan gitu kami pernah bekerja di suatu bank. Cuma banknya waktu itu zamannya kan banyak bank yang valid. Terpaksa kami yang tidak tahu apa, karena kami bagian lapangan, kami lari ke Lampung. Kami bekerjalah di suatu pabrik di Lampung. Nah, karena orang tua waktu itu sudah pensiun, kami pulang. Sampai di Bali, mungkin karena suatu takdir, kaki kami patah. Tidak jadi. Lamarlah di suatu perusahaan yang berhubungan dengan pestisida. Karena pendidikan kami bukan pendidikan, tidak ada hubungan dengan pestisida. Kami orang ekonomi sebenarnya. Kami diterima di suatu perusahaan, kami bekerja di sana, dan gitu karena sering keluar daerah sampai Manggarai, kami pernah naik sepeda motor. Kami sudah tidak kuat. Pas ada anak yang pertama waktu itu, umur kalau udah 22 tahun, kami mengundurkan diri dan kami diterima di suatu perusahaan pestisida namun lokal Bali. Kami ditugaskan kebetulan wilayah Batu Riti. Karena sesuatu hal juga kami mundur. Kami kepingin jadi pengusaha biarpun kecil, karena semasih kami menuntut ilmu dari guru pengajar kami yang bilang lebih baik jadi kepala tikus daripada ekor gajah. Kan ngerti maksudnya ya? Dari sana kami merintis kecil-kecilan, boleh dibilang dari nol, tanpa modal. Modal kami lebih banyak modal kepercayaan dan modal ilmu yang kami ketahui selama kami bekerja di perusahaan itu. Karena banyak teman-teman yang mensupport kami untuk mendirikan suatu usaha, kami mendirikan usaha. Pas mulainya di tahun 2006. Kami pun juga waktu itu ngontrak lahan. Berjalannya waktu gitu, kami dicari oleh suatu bank swasta, ditawari kredit sebenarnya waktu itu. Kami sebenarnya mau mundur, kan gitu. Salah satu di antara tanah yang kami beli ini. Dan gitu, dia kebetulan orang agamanya sama. Mungkin aura ada di saya, tidak tahu dia baca bagaimana. Langsung kalau dia percaya. Yang penting Pak Ngurah punya uang untuk administrasi aja, jangan ngitung uang nilainya berapa, tinggal tanda tangan kami kasih gitu kan. Nah, itu perjalanan waktu sama ibu kami asisi. Kami sebenarnya gini, tidak mau membebankan kayak tadi kan. Begini, produk yang kami jual berhubungan dengan sarana prasarana pertanian. Untuk sementara ada 3 cabang, 1 pusat. Sebelumnya ada 5, 2 tutup karena manajemennya tidak bagus. Lebih baik untuk mengurangi risiko. Kayaknya 2 tutup, ada di Negara 1, ada di Tabanan Kota 1. Cuma yang masih Kecamatan Margo, Kecamatan Penebel, Kecamatan Batu Riti ada 2. Namun lain desa, itu aja. Kami baru belajar bertahap di peternakan, kebetulan babi. Karena gini, kami juga punya anak-anak dulu cita-cita angkatan, cari akpol gugur.
sampai tidak mau kuliah sebenarnya. Kami juga masuk rumah sakit. Karena hampir 1,5 tahun kami tidak ikut ngurus toko, fokus kepada ibu. Kami ngurus anak supaya jadi, itu sebenarnya. Karena sesuatu hal juga tidak jadi, gugur. Makanya saya bilang sama anak, yang penting sekolah. Dan gitu, sekarang untuk melanjutkan sekolah, masih semester 7, kalau salah PKL di Kecamatan Denpasar Utara. Kemarin kurang lebih sekitar hampir 6 bulan sudah jalan sebenarnya. Selalu dia minta kandangnya mana, kandang babinya gitu maksudnya. Setiap minggu kami kasih bekal, namun saya tidak pernah tanya bekalnya bawa kemana gitu. Kemarin malah nyetor uang ke saya. Ini untuk beli babi, gitu kan. Makanya kebetulan kapasitas baru sedikit, baru 40 ekor. Itu ada di negara kebetulan. Per tanggal 29 Juni kemarin baru mulai. Kebetulan juga mau mulai menanam jeruk. Jeruknya kemarin baru per tanggal 9 kemarin sebenarnya baru mulai. Habis datang dari Bromo, malam nyampe sini, bandara jam berapa kemarin nyampe. Ya gitu sampai di sini malam. Besok pagi lanjut, karena kepercayaan agama Hindu kan cari duase, orang bilang. Hari baiknya kemarin tanggal 9 pagi jam 6 sudah jos ke negara. Syukur sudah ditanam semua. Kalau sebenarnya masa sulit dalam perjalanan hidup masih gini banyak sulitnya sebenarnya ya. Namun paling terkesan waktu masih gabung di suatu perusahaan. Pas hari Sabtu, kami kan biasa cuci pakaian hari Sabtu karena hari Minggu libur. Pas hari Minggu, kurang lebih sekitar jam 1, jam 2 ditelepon bos bahwa harus berangkat ke Manggarai. Padahal pakaian kami basah. Terpaksa kami packing, kami berangkat dengan sepeda motor. Roda sepeda motor itu sudah kelihatan benangnya. Tak bilang sama bos, saya tidak punya uang. Yang penting berangkat aja dulu. Nanti masalah dana diatur. Kebetulan bos kami juga orang baik, orang Batak. Bos kami orang baik. Berangkat aja, nanti dihitung belakangan gitu kan. Berangkat, sampai di sana. Mungkin karena Tuhan tetap memberikan jalan yang terbaik kan gitu. Sesuai dengan amal apa yang kita perbuat. Sampai balik ban saya enggak kenapa. Justru teman saya yang bannya baru itu pecah di Labuan Bajo. Pas balik kalau tidak salah uang saya masih Rp7.500 waktu itu. Pas habis nyebrang sampai di Padang Bae itu masih Rp350. Bensin waktu itu Rp300. Tambal ban Rp150. Itu kan berarti kurang. Ban saya kempes. Yang penting bensin dulu saya kasih. Belum tersentuh air dari pagi. Dari itu bensin kami beli. Ban yang kempes kami belikan angin. Selalu berdoa dan berdoa. Saya tembus sampai di Takmung Banjarangkan. Ketemu sama teman di sana. Sampai di sana pun anginnya udah habis. Masih. Dari Padang Bae sampai Kelungkung Banjarangkan itu jaraknya berapa? Dan itu sampai di sana saya ngobrol juga. Kebetulan teman yang kami cari tidak ketemu. Ketemulah dengan orang tuanya. Kami dikasih makan di sana, dikasih duit, ya kami syukur bisa pulang. Dan tinggal juga waktu di Labuan Bajo. Kalau sekarang zaman teknologi kan sudah canggih. Klik Google, sudah ketemu. Kalau dulu cuma kita dikasih keterangan rumah kepala desa. Tidur kami pun beralaskan brosur. Mungkin kalau di media koran kan gitu.
Kalau kami lebih banyak brosur. Kami tidur di atas brosur. Dari itu perjalanan waktu kami mulai usaha sendiri kan gitu Pak ya. Kalau setiap keuntungan saya tidak berani beli nasi di luar. Anggaplah sekarang suatu contoh keuntungan 10.000. Kalau kita beli nasi di luar cukup untuk kita. Kalau kita belikan beras, belikan lauk, mungkin cukup untuk satu keluarga. Beli bakso semangkok berempat. Saya sama ibu cuma air kuahnya aja cukup. Anak-anak yang pentolnya gitu kan. Itu memang ya sekarang bersyukur tetap bersyukur gitulah. Kalau istri saya sebenarnya seorang penekun dalam artian penyabar ya. Dan gitu dia sebenarnya paling fokus ke orang Bali sembahyang, paling fokus, tidak mengenal lelah, biarpun pagi itu wajib. Mungkin orang lain juga banyak yang begitu kan, istri saya menurut saya spesial. Orang Bali bilang bekerja sambil berdoa. Biarpun kita bekerja semaksimal mungkin, tanpa kehendak Tuhan mustahil kita bisa begini. Berdoa pun tanpa bekerja mustahil bisa berhasil. Makanya bagi saya wajib bekerja dan berdoa. Dan selangkan waktu tiap hari untuk berdoa. Paling tidak orang Bali bilang kan trisandi kan gitu kan. Wajib, bagi saya wajib. Yang penting gini, saya sama anak-anak begini ngomong kan. Orang tua tidak punya apa. Kalau dibilang materi, mungkin kalau dijual pasti habis. Makanya saya kepada anak-anak, carilah pendidikan setinggi mungkin. Selama orang tua masih mampu. Jangan pendidikan dijadikan acuan untuk kita menjadi pengusaha, atau menjadi sukses, atau menjadi PNS. Jangan. Pendidikan merupakan suatu pengalaman, teori. Namun prakteknya di lapangan lebih lanjut. Paling tidak dengan pendidikan lebih tinggi, dengan usaha yang lebih giat, pasti lebih sukses. Kalau biarpun bekerja semaksimal mungkin, namun pendidikan yang kurang, kemungkinan kurang sukses. Kalau menurut saya sih, makanya pendidikan dengan suatu hal yang penting. Harapan saya bilang gini kan, paling tidak jadi orang baik. Karena modal orang pada umumnya itu kepercayaan. Mencarilah teman sebanyak mungkin. Makanya pendidikan anak saya baru S2 sekarang. Cari S2 yang cewek. Kebetulan karena ibu tidak boleh keluar Bali, itu aja. Harus diimbangi. Sayang. Wah, kalau diungkapkan kayaknya nggak ada sebesar dunia, tapi lebih besar dari itu. Lebih besar dari yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Itu aja sih. Kalau dia untuk anak-anak, dia berbakti, melakukan kewajibannya. Itu aja udah cukup. Bersyukur sekali saya. Tidak ingin kalian harus begini, kalian harus. Nah, untuk sekarang mereka tetap di jalur kebaikan, gitulah ya. Tidak yang apa ya itulah seperti anak zaman sekarang gitu. Semoga tidak, karena gimana saya setiap hari mendoakan mereka. Ya mungkin keinginan itu aja, tidak di jalur yang salah.
dan ingat dengan kewajiban. Gitu aja. Jadi sosok ibu itu dikenal dengan nama G Sukarini gitu ya. Jadi sering dipanggil Ibu G Mega gitu juga. Nama saya yang disebut gitu. Jadi sesayang apa gitu sama sosok ibu gitu. Bisa dibilang sayang banget. Karena ibu itu sosok wanita yang menurut saya cukup tangguh menemani Aji yang wah dari dulu gitu ya, kerja keras dari kecil, dari nol, dari minus menjadi ya sekarang lebih baik keadaannya gitu. Kemudian ibu juga orang yang sangat sabar, terus walaupun ada juga cerewet-cerewetnya dikit, biasalah seperti itu ibu-ibu gitu, tapi beliau tuh sangat sabar sekali, kemudian juga pikirannya tuh sangat positif. Itu yang membuat anak-anaknya sekarang bertumbuh juga menjadi anak-anak yang baik menurut saya, karena tidak semua orang tua bisa memikirkan hal itu gitu, atau nggak semua orang belum tentu semua orang tua memikirkan cukup anaknya menjadi anak baik gitu, dengan tidak membatasi apapun keinginan anaknya asalkan tetap baik. Belum tentu semua orang tua punya pikiran seperti itu gitu. Jadi dengan ibu yang membebaskan anaknya untuk menjadi apapun yang selagi menjadi positif dan baik, itu yang saya pegang sampai hari ini gitu. Bersyukur punya ibu seperti itu dengan pemikiran yang sangat mulia gitu dan juga positif sekali. Kalau untuk sekarang tentunya membanggakan kedua orang tua sebisa saya masih bisa lakukan gitu. Maksudnya kayak mungkin akan membantu beliau semasa beliau ada sekarang, merawat sudah pasti gitu. Tapi kalau misalnya namanya juga waktu ya, pasti akan kembali ke asalnya masing-masing gitu. Kayaknya prinsip ibu dan Aji yang akan selalu tumbuh, jadi kayak nggak akan pernah kehilangan mereka sepertinya, karena prinsip dan kebaikan mereka selalu tumbuh di hati setiap anak-anaknya. Itu aja sih.